dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Kalam, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Nama saya Anindya Nur Aini dan rekan-rekan saya. Saya Flora Ramandita. Saya Muhammad Areza. Saya Sini Durintasari. Saya Fahmi Syihabuddin. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi penting di ilmu kalam, yaitu tauhid, Kehendak bebas, fungsi nabi, Mukjizat. dan wahyu. Saksikan videonya. Jadi teman-teman, apa sih ilmu kalam? Ilmu kalam adalah cabang ilmu Islam yang mempelajari tentang keesaan Allah serta usaha manusia untuk memahami keimanan secara rasional, tidak meninggalkan wahyu sebagai sumber utama. Nah, sumber utama ilmu kalam itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada akal atau pemikiran manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat wajib bagi Allah yang pertama, yaitu wujud. Allah Maha Ada. Nah, lain halnya dengan makhluknya, wujud Allah itu tidak diadakan maupun tidak bisa ditiadakan. Karena memang wujud Allah itu tidak disebabkan oleh apapun. Karena memang sebab dan akibat itu diciptakan sendiri oleh Allah tersebut. Lalu bagaimana Allah itu ada dan ada di mana Allah itu? Nah, jawabannya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jika manusia kita ada, kita tinggal di bumi, kita butuh tempat untuk tinggal. Karena Allah mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, maka Allah tidak memerlukan tempat meskipun Allah itu Maha Ada. Yang kedua, kehendak bebas Qadariyah dan Zabariyah. Nah, jadi kita gambarkan di antara perbedaan dua aliran ini dengan diagram. Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah adalah semua manusia memiliki kebebasan penuh. Yang kedua, Zabariyah. Zabariyah adalah semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam yaitu berusaha menyeimbangkan keduanya. Yang ketiga, fungsi nabi. Fungsi nabi menurut pandangan ilmu kalam adalah sebagai pembawa wahyu dan sebagai ketiga, fungsi nabi. Fungsi nabi dalam pandangan ilmu kalam adalah sebagai pembawa wahyu dari Allah dan sebagai pembimbing umat manusia menuju kebenaran. Nabi menerima wahyu melalui petunjuk, hukum, dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu bisa disampaikan secara langsung, seperti di saat Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sinai, dan bisa melalui perantara malaikat Jibril seperti wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan melalui mimpi dan ilham yang benar. Yang keempat, mukjizat. Mukjizat atau al-mukjizah diambil dari kata al-ajiz yang artinya tidak mampu. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebagai status kenabian mereka. Salah satu contoh mukjizat nabi adalah tongkatnya Nabi Musa yang dapat berubah menjadi seekor ular. Kemudian yang kelima yaitu wahyu. Wahyu merupakan pemberitahuan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang terpilih yang disampaikan secara rahasia dan juga cepat, seperti contohnya kepada para nabi dan juga para rasul. Secara etimologi, wahyu berasal dari bahasa Arab yang artinya cepat dan juga rahasia. Dan ada 3 bentuk cara penyampaian wahyu. Yang pertama yaitu secara langsung seperti yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian secara perantara yaitu melalui malaikat Jibril, dan yang terakhir bisa melalui mimpi atau ilham. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa ilmu kalam memperkuat keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseimbangan antara takdir dan kebebasan manusia, serta pentingnya nabi dan wahyu dalam kehidupan beragama. Oke, terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi